kembali bersama Bu Eva dalam belajar matematika SMP kelas 7 semester 2. Materi kita masih aritmetika sosial. Dan setelah menyimak video ini diharapkan kalian bisa memahami tentang diskon dan bruto tara neto. Yuk kita mulai. Tentang diskon. Tentunya kata diskon sudah sangat familiar buat kita semua ya. Bagi kalian yang sering pergi ke department store atau toko-toko atau toko serba, tentunya paham makna dari diskon. Diskon atau rabat adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan ketentuan syarat dan waktu tertentu. Sedangkan kalau harga diskon adalah harga setelah diberi diskon. Kali ini kita akan belajar menghitung tentang diskon, menentukan persentase diskon atau mengubah bentuk potongan harga ke dalam bentuk persen, dan menentukan harga diskon. Kita akan mulai dengan menentukan besarnya diskon. Biasanya diskon itu dalam bentuk persen ya kalau kita lihat di toko-toko. Nah, caranya untuk mengetahui besarnya diskon adalah kita kalikan persentase diskon dengan harga mula-mula. Coba perhatikan contoh berikut. Ari membeli baju dari toko grosir dengan harga yang tertera pada label Rp120.000. Jika diskon yang diberikan 30%, berapa potongan harga atau diskon yang diterima Ari? Di sini artinya kita harus menghitung besarnya potongan harga dalam bentuk rupiah. Nah, diskon yang tadinya 30%, 30/100 kita kalikan dengan harga yang tertera pada label atau harga mula-mula. Setelah proses penyederhanaan dan perkalian, kita peroleh diskon yang akan diterima Ari sebesar Rp36.000. Berikutnya tentang menentukan persentase diskon. Nah, sekarang kebalikannya ya. Besarnya potongan harga dalam rupiah sudah kita ketahui, akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Berarti potongan harga kita bagi dengan harga mula-mula, kemudian kalikan dengan 100%. Coba simak contoh berikut. Dalam sebuah katalog promosi, ada restoran cepat saji yang memberikan potongan harga untuk sebuah menu. Harga mula-mula Rp150.000. Nah, konsumen pada hari itu cukup membayar sebesar Rp100.000. Berapa persen diskon yang diberikan kepada konsumen? Di sini kita hitung dulu selisih harga atau potongan harganya. Dari harga mula-mula kita kurangkan dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Rp150.000 kita kurangkan dengan Rp100.000. Nah, di sini konsumen mendapatkan potongan harga sebesar Rp50.000. Kita akan ubah Rp50.000 ini ke dalam bentuk persen. Caranya kita bagi dengan harga mula-mula Rp150.000, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, setelah mendapatkan proses pembagian dan perkalian, kita peroleh ternyata Rp50.000 tadi setara dengan 33,33%. Nah, sekarang menentukan harga setelah diskon atau harga diskon. Nah, harga diskon itu diperoleh dengan cara harga mula-mula kita kurangkan dengan diskon. Dan tentunya di sini diskon yang sudah kita ubah ke dalam bentuk rupiah ya. Contohnya, ibu membeli sebuah tas dengan harga yang tertera di label sebesar Rp200.000. Hari itu toko memberikan diskon sebesar 30%. Maka berapa ibu harus membayar tas tersebut? Kita cari dulu diskonnya sebesar 30% kalikan dengan harga mula-mula. Nah, ibu mendapatkan potongan harga sebesar Rp60.000. Jadi, ibu cukup membayar Rp200.000 dikurangi dengan Rp60.000. Rp140.000 saja. Nah, seperti itu tentang diskon. Cukup mudah untuk dipahami ya. Nah, sekarang silakan kalian berlatih untuk menyelesaikan soal berikut ini. Di situ ada sebuah tabel, ada beberapa nama toko yang dijual sama nih. Ada baju dan celana, tapi masing-masing toko mempunyai promosi diskonnya masing-masing. Dari harga baju yang semuanya sama Rp80.000 dan harga celana yang sama juga harganya Rp100.000.
Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Itu maksudnya di sebuah toko yang sama, dia akan membeli dua buah benda tersebut. Agar mendapatkan harga yang paling murah, di toko mana dia harus berbelanja? Nah, silahkan dipikirkan terlebih dahulu ya. Setelah mempelajari tentang diskon, kita akan belajar mengenai bruto, neto, dan tara. Tapi bedanya untuk bruto, neto, dan tara di sini lebih fokus pada satuan berat. Coba perhatikan pemahaman berikut beserta ilustrasinya. Untuk bruto, biasa dikenal dengan berat kotor adalah berat suatu barang beserta kemasannya. Dalam ilustrasi di sini, bruto digambarkan dengan keranjang yang berisi buah. Untuk neto atau lebih dikenal dengan berat bersih adalah berat suatu barang setelah dikurangi berat kemasannya. Berarti dengan kata lain adalah berat isinya saja. Di sini isinya berupa buah. Sedangkan tara atau potongan berat yaitu berat kemasan suatu barang. Di sini kemasannya berupa sebuah kotak, maka tara mewakili berat wadahnya atau berat kotaknya. Cukup bisa dipahami ya untuk ilustrasi bruto, neto, dan tara. Bruto, neto, dan tara bisa dinyatakan melalui sebuah persamaan ya. Persamaan yang menyatakan hubungan dari ketiganya didapatkan berdasarkan pengertian dari ketiganya tadi. Untuk bruto, yang artinya berat isi dan kemasannya, bisa kita rumuskan menjadi berat neto ditambah tara. Nah, untuk menghitung neto berarti berat bruto kita kurangkan dengan tara. Sedangkan untuk menghitung tara, berat bruto kita kurangkan dengan neto. Jika diketahui tara n%, maka untuk menghitung tara kita buat rumusan seperti ini. N% atau N/100 kita kalikan berat mula-mula atau berat bruto. Nah, sedangkan untuk menghitung neto, kita kurangkan 100 dikurangi N. N di sini adalah taranya. Dibagi 100 kalikan bruto. Nah, seperti itu untuk menentukan tara dan neto. Coba kita berlatih untuk sebuah permasalahan tentang bruto, neto, dan tara. Dalam sekarung beras tertulis bruto sebesar 80 kg. Jika diketahui berat taranya sebesar 5%, maka hitunglah neto. Di sini tara dalam bentuk persen ya, maka kita hitung terlebih dahulu taranya. 5% dari bruto, 5% dari 80 kg. Kita peroleh 4 kg. Setelah taranya diketahui, kita bisa menghitung neto dengan persamaan neto sama dengan bruto dikurangi tara. Bruto 80 kg, tara 4 kg. Maka neto sama dengan 76 kg. Atau bisa dengan cara yang lain, tanpa kita harus menghitung tara. Jadi kita bisa langsung menghitung neto dengan persamaan seperti ini. Bruto itu kan 100%. Maka neto adalah bruto dikurangi tara. Persentasenya bruto 100% dikurangi persentase tara 5%. Jadi 100 kita kurangkan dengan 5 per 100 kali bruto. Nah, diperoleh 95 per 100 kali 80 kg. Dan hasilnya pun sama. Di sini kalian boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Keduanya sama-sama betul. Setelah tadi kalian mempelajari tentang diskon dan bruto, neto, tara, sekarang silakan masuk dalam SIM sekolah untuk mengerjakan LKPD yang ada pada penilaian KI 3. Terima kasih kalian sudah belajar bersama Bu Eva dan setia menyimak video-video dari Bu Eva. Jangan lupa kalian harus tetap semangat dan menjaga kesehatan selama belajar dari rumah. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di materi yang berikutnya. Salam.